Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak solih-solihah. Kembali lagi pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang sabar dalam perspektif Islam. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu pengertian sabar? Sabar itu berarti kita memiliki kemampuan untuk tetap tenang dan tidak tergesa-gesa dalam menghadapi suatu kesulitan, ujian, atau cobaan, serta ketidaknyamanan dengan penuh keimanan dan ketakwaan. Sebagai seorang Muslim, kita harus memiliki sikap sabar, karena kalau kita tidak memiliki sikap sabar, kita akan mudah terbawa emosi dan kita juga tahu kalau kita sering marah-marah, kita akan cepat tua. Maka dari itu, kita harus lebih banyak bersabar dan menyerahkan diri kepada Allah. Nah, terus apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan mengapa kita harus sabar itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 153 dan surah Az-Zumar ayat 10. Dari kedua surah di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sabar adalah sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan pahala yang tak terhingga. Lalu terdapat juga hadis tentang menjalani ujian dengan kesabaran. Hadisnya yaitu, sesungguhnya besarnya pahala tergantung kepada besarnya ujian, dan sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Dia akan menguji mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Dari hadis ini, kita dapat menyimpulkan bahwa jika Allah menyayangi kita, maka Allah akan memberikan kita cobaan yang sudah pasti cobaan itu sesuai dengan kemampuan kita dan tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Nah, kalian tahu nggak sih kalau sabar itu dibagi menjadi dua jenis? Yang pertama adalah sabar dalam menjauhi larangan. Ini berarti kita sabar dalam menghindari dosa dan maksiat. Yang kedua adalah sabar dalam menghadapi ujian. Ini berarti sabar dalam menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Lalu, kalian tahu gak sih apa saja contoh teladan dalam Al-Quran tentang sabar? Kali ini kita akan membahas dua contoh. Yang pertama adalah Nabi Ayub dan yang kedua adalah Nabi Yusuf. Nabi Ayub bersabar ketika dia mendapatkan penyakit dan di satu sisi dia kehilangan harta bendanya sehingga beliau tidak bisa berobat. Yang kedua adalah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf bersabar ketika beliau berada di dalam penjara dan beliau menjalani ujian kehidupan. Dari dua contoh teladan di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa sabar mereka adalah contoh nyata bagi umat Islam untuk menghadapi berbagai ujian dengan keteguhan iman. Nah, sikap dari Nabi Ayub dan Nabi Yusuf itu bisa kita contoh ya anak-anak semua. Kita semua tahu jika kita melakukan sesuatu pasti ada manfaat yang kita dapatkan. Lalu, apa sih manfaat dari sabar? Banyak sekali manfaat sabar dalam kehidupan. Yang pertama adalah ketenangan jiwa. Mengapa ini dapat menenangkan jiwa kita? Karena ketika kita sabar, ini akan mengurangi stres dan kekhawatiran yang ada pada diri kita. Nah, yang kedua adalah peningkatan keimanan. Mengapa sih sabar itu dapat meningkatkan keimanan kita? Hal ini terjadi karena ketika kita bersabar, sudah pasti kita itu banyak beristighfar dan menyerahkan diri kepada Allah, sehingga ini akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Lalu yang selanjutnya adalah pahala yang besar. Sudah jelas, jika kita banyak bersabar, Allah pasti akan melipat gandakan pahala kita. Dan ini sudah pasti kita akan menghindari dosa. Lalu bagaimana sih cara kita mengembangkan sikap sabar? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengembangkan sikap sabar. Yang pertama adalah meningkatkan iman dengan cara kita itu memperdalam ilmu agama dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan dosa. Yang kedua adalah berlatih kesabaran dengan cara kita menghadapi tantangan-tantangan kecil itu dengan sikap sabar. Yang selanjutnya adalah bersyukur, di mana kita harus menghargai hal-hal kecil yang ada pada diri kita dan tidak mudah untuk mengeluh.
Ada tips nih yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah berdoa. Kita harus berdoa, memohon kepada Allah untuk diberikan ketenangan hati. Nah, yang kedua adalah berzikir. Dengan banyak berzikir dan baca-baca ayat Al-Quran yang dimana ini bisa menenangkan hati kita. Nah, dengan begitu kita bisa mengembangkan sikap sabar dan tidak menjadi orang yang mudah emosi. Lalu, bagaimana jika kita menghadapi suatu masalah? Nah, masalah kan dibagi menjadi dua, yaitu masalah finansial dan masalah kritik. Kita bisa menghadapi masalah finansial dengan meyakinkan bahwa Allah akan memberikan jalan keluarnya. Sedangkan ketika kita sedang mengalami konflik, kita bisa mengatasinya dengan berbicara baik-baik dan dengan sikap tenang agar tidak adanya emosi yang akan memunculkan suatu pertikaian. Jika kita memiliki konflik, kita dapat mengatasinya dengan berbicara dengan baik-baik agar permasalahan itu terpecahkan dan tidak terjadinya kesalahpahaman. Baiklah, dari penjelasan hari ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sabar adalah kunci untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dengan ketenangan dan keimanan. Dengan sabar, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Oke, sampai sini paham ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menyimak dengan baik. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.